Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali pertemuan kita ini dengan satu kutipan dari Ahmad Fuadi, penulis novel Negeri Lima Menara. Ini mengingatkan kita semua bahwa sejarah itu bukan sebagai semacam seni untuk bernostalgia saja, tapi justru di situ ada ibroh ya, ada pembelajaran yang bisa kita tarik ke masa kini untuk menjadi bahan prepare ya untuk masa depan ke depan. Nah, kita mulai apa yang akan kita pelajari. Nah, di sini ada cerita sejarah ya. Cerita sejarah itu ternyata masuk bagian genre rekon. Rekon itu artinya cerita ulang. Nah, cerita ulang di sini ada tiga macam. Ada rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Nah, rekon pribadi itu cerita ulang mengenai diri sendiri ya, bisa bentuknya bisa berupa buku harian dan autobiografi. Nah, untuk rekon faktual ini bentuknya bisa dalam bentuk biografi seperti biografi B.J. Habibie, biografi Soekarno atau biografi Nabi Muhammad SAW, atau bisa juga dalam bentuk teks sejarah seperti pada buku-buku sejarah. Nah, kita ke yang di pinggir kuning nih, ada garis kuning pinggir, di rekon imajinatif. Ini masuk juga sebagai cerita sejarah. Sini ada dua bagian, ada legenda atau babat, ini seperti legenda Gunung Tangkuban Perahu atau Danau Toba dan sebagainya. Jadi di sini ada imajinasi di sana, dan mungkin peristiwa ini mungkin benar atau mungkin nyata atau mungkin juga hanya sebatas imajinasi belaka. Tapi intinya di situ ada pembelajaran. Nah, kita akan fokus ke rekon imajinatif berupa novel sejarah. Nah, dalam novel sejarah ini tentu berbeda dengan legenda atau babat. Di sini basisnya adalah sejarah, basicnya ya. Kalau sejarah tentu fakta ya, memang benar-benar terjadi di menguak sejarah. Tapi dalam bentuk bungkusan novel. Nah, kalau novel kan imajinatif. Kalau imajinatif bukan berarti palsu ya. Itu di sini justru akan lebih lebih jelas ya, bagaimana kita bisa mengimajinasikan ketika Bung Karno detik-detik membacakan proklamasi itu perasaannya seperti apa. Nah, istrinya Fatmawati seperti apa, bagaimana, dan kaum muda bagaimana pikirannya, gejolak hatinya menghadapi kaum tua, seperti itu. Nah, ini justru akan lebih tergambar, lebih jelas dibanding dengan teks sejarah. Sini ada dua ya. Ada novel sejarah yang memang mengambil tokoh sejarah. Nah, di sini contohnya ada novel Ghazi, Taj Mahal, Sang Pangeran dan Janisari dan sebagainya. Banyak ya di situ. Nah, ini jelas tokohnya memang ada ya. Ada juga tokohnya fiktif. Nah, bukan berarti cerita sejarahnya fiktif. Mungkin ini supaya mendukung saja. Tetap di situ ada latarnya, latar sejarah. Kalau latar sejarah tidak bisa dibohongi ya, memang seperti di situ. Mungkin tokoh fiktif ini ada maksud-maksud tertentu untuk lebih jauh tahu seperti apa maksudnya. Kok tokohnya fiktif? Baca saja Laut Bercerita ya, atau Laskar Pelangi dan sebagainya. Banyak contoh-contoh novel yang mengambil peristiwa sejarah, tokohnya rekaan. Itu ada dua tipe. Nah, demikian yang akan nanti kita bahas di episode selanjutnya, fokus pada novel sejarah. Untuk lebih jelasnya, silakan baca-baca rekomendasi novel sejarah yang populer ya, tentu banyak. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.